Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6354, Kutukan Ilahi yang Tak Terpecahkan. Chu Feng? Kamu mengatakan bahwa Chu Feng menyelamatkan neneknya? Ibu pemimpin klan Ye memandang tetua tamu. Ayah pemimpin klan Ye dan pemimpin klan Ye juga tidak percaya. Menurut mereka, orang yang baru saja masuk adalah Tuan Muda ke-9. Tidak ada keraguan tentang itu. Chu Feng? Mereka tidak melihatnya sama sekali. Chu Feng adalah seorang ahli roh dunia yang jenius. Dengan teknik roh dunianya, tidak sulit baginya untuk mengendalikan Tuan Muda ke-9. Tapi aku tidak menyangka dia bisa menyelamatkan neneknya tanpa merusak hartaku sedikit pun. Penatua tamu merentangkan telapak tangannya, dan benda seperti peti kristal itu menyusut dan jatuh ke tangannya. Seketika, dia menatap pemimpin klan Abadie. Pemimpin, maafkan aku. Mengapa Anda berkata begitu, Tetua Keking? Ketua klan Abadie merasa bingung. Aku memintamu untuk memancing Chu Feng ke sini karena Chu Feng memang memiliki banyak hal baik. Kupikir dengan mendapatkan hal-hal itu, kekuatan klan Abadie pasti akan meningkat. Tapi aku masih meremehkan metode Chu Feng. Dia membawa pergi neneknya dengan begitu mudahnya. Chu Feng adalah orang yang tidak akan menderita kerugian apapun. Dengan cara ini, klan Abadie tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi menyinggung Chu Feng, musuh besar. Saya benar-benar malu, kata tetua tamu itu. Penatua Keking, apakah Anda benar-benar yakin bahwa itu adalah Chu Feng? Daripada nenek Chu Feng tiba-tiba bangun dan pergi, lalu menyandera saudara ke-9ku? Ketua klan Abadie masih merasa sulit untuk mempercayai bahwa apa yang baru saja terjadi dilakukan oleh Chu Feng. Sejauh yang aku tahu, nenek Chu Feng gila. Kemanapun dia pergi, jika ada yang mempermalukannya, dia akan melancarkan serangan. Jika neneknya bangun, dia tidak akan pergi seperti ini, tetapi akan menyerang secara langsung. Dia punya cara untuk datang dan pergi dengan bebas, jadi mengapa dia membiarkan kita pergi? Jadi, itu pasti Chu Feng. Seharusnya Chu Feng yang mengendalikan Tuan Muda ke-9, kalau tidak, dia tidak akan mengabaikanmu saat kau bertanya padanya. Karena tujuannya adalah menyelamatkan neneknya, ucap tetua tamu itu. Mendengar ini, ketua klan Abadie dan orang tuanya semua merasa itu masuk akal. Sekarang setelah kupikir-pikir, memang ada yang salah dengan Tuan Muda ke-9. Jika itu Chu Feng, bukankah itu berarti Chu Feng ada di dunia ini? Kalau tidak, bagaimana bisa terjadi secepat ini? Kata ketua klan Abadie, dia paling tahu cara menutupi kekosongan itu. Memang dapat menutupi dunia pada saat dilemparkan, tetapi butuh waktu untuk menyebar. Belum lama mereka menggunakan metode ini, dan Chu Feng tiba begitu cepat, jadi dia pasti ada di dunia ini. Chu Feng telah mencari keberadaan neneknya. Seseorang di reruntuhan melihat neneknya muncul di dunia ini, jadi tidak mengherankan jika dia menemukan tempat ini. Kata tetua tamu, dalam kasus ini, itu benar-benar Chu Feng. Tidak masalah, kalau begitu, aku tidak takut. Pikirkanlah, Chu Feng memiliki cara seperti itu, tetapi dia hanya menggunakannya untuk melarikan diri. Apa artinya ini? Kata ketua klan Abadie, apa artinya? Tanya tetua tamu. Ini berarti bahwa Chu Feng sangat takut pada kita dan tidak berani berkonflik dengan kita sama sekali. Kata ketua klan Abadie. Apa yang dikatakan pemimpin klan itu masuk akal, kata tetua tamu. Tuan Ketua, Tetua Agung, saya kembali. Pada saat ini, suara tetua itu terdengar lagi dari luar aula, dan suara tetua itu bahkan lebih bersemangat. Mendengar suara itu, ketua klan beserta orang tuanya pun segera keluar, diikuti oleh para tetua tamu. Pengunjung itu adalah seorang pria tua berambut putih, dan statusnya dalam keluarga Ye luar biasa. Dan dia sebelumnya telah menerima tugas yang sangat penting. Ketemu? Tanya pemimpin klan Ye. Aku akan menepati kepercayaan pemimpin klan dan kedua tetua agung. Sang tetua sangat bangga. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah bola transparan seukuran semangka dan mengangkatnya dengan kedua tangan. Di dalam bola itu ada dunia luar angkasa dengan gunung perak di dalamnya. Gunung itu mengalirkan gas seperti peri,
yang jelas luar biasa pada pandangan pertama. Bagus, sekarang kita punya semua yang kita butuhkan. Pemimpin klan Ye juga sangat gembira dan segera menatap Tetua Keking. Tetua Keking, tubuhmu dapat disembuhkan. Tuan Ketua, butuh waktu untuk mempersiapkannya, kan? Tanya tetua tamu. Baiklah, tapi tidak lama, kata pemimpin klan Ye. Saya juga perlu bersiap, kata tetua tamu. Mendengar ini, ekspresi pemimpin klan Ye sedikit berubah, karena tetua tamu ini telah mengatakannya. Segalanya telah siap, ia perlu bersiap, tetapi ia harus sendirian. Singkatnya, ia harus pergi sejenak. Tamu tetua, tidak bisakah kita bersiap di sini? Formasi leluhur klan abadi Ye kita telah diaktifkan. Tidak ada tempat di dunia yang lebih aman daripada di sini, kata ketua klan abadi Ye. Tuan Ketua, kondisi fisik saya agak istimewa. Saya ingin menyiapkan semuanya sendiri. Saya harap Anda dapat memaafkan saya, kata tetua tamu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tetua tamu bisa pergi dengan cepat dan segera kembali, kata kepala keluarga Ye. Setelah itu, tetua tamu membungkuk dan pergi. Gadis ini benar-benar merepotkan, dan aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Xian Cheng, kamu harus berhati-hati. Meskipun dia menyelamatkan hidupmu, dia tetap orang luar, kata ibu pemimpin klan. Pada saat ini, senyuman di wajah pemimpin klan Ye telah menghilang, digantikan oleh ekspresi penuh keyakinan. Jangan khawatir, ibu. Semuanya ada dalam kendaliku. Rusa ilahi tidak meninggalkan dunia ini, tetapi membawa Chu Feng ke tempat yang aman. Benda kristal itu agak aneh, dan aku hampir gagal menyelamatkan nenekmu darinya. Rusa ilahi itu mendesah. Awalnya, dia ingin langsung membawa Chu Feng pergi dari dunia ini. Namun karena butuh terlalu banyak energi untuk mengeluarkan Chu Feng dari benda kristal, dia tidak jadi meninggalkan dunia ini. Sepertinya klan abadi Ye memang punya beberapa trik tersembunyi. Senior, terima kasih banyak. Chu Feng sangat berterima kasih kepada rusa ilahi. Jika bukan karena kekuatan rusa ilahi yang dahsyat, tidak akan mudah menyelamatkan neneknya dari klan abadi keluarga Ye. Tetapi pada saat ini, nenek Chu Feng sedikit mengernyit, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Kata mantra ilahi juga muncul dari dahinya. Nenek, melihat ini, Chu Feng segera melepaskan kekuatan penghalang untuk memeriksa kondisi neneknya. Namun, dia mendapati bahwa neneknya dalam keadaan sehat walafiat, tetapi mantra itu membuat Chu Feng gelisah. Mantra ilahi menyegel otak neneknya. Bahkan dengan kekuatan penghalang Chu Feng, dia tidak dapat mengamati kondisi otak neneknya. Tetapi neneknya sekarang gila, jadi hal terpenting yang harus diperhatikan adalah imajinasinya. Chu Feng merasa gelisah karena ia menduga bahwa ekspresi kesakitan neneknya pasti ada hubungannya dengan mantra ilahi ini. Yang membuat Chu Feng paling gelisah adalah dia merasakan nafas yang familiar pada mantra suci ini, yang merupakan nafas para dewa. Klan dewa, ini sepertinya metode yang digunakan oleh klan dewa. Mengapa nenekku memiliki kemampuan para dewa? Chu Feng bingung. Klan dewa? Chu Feng, apakah kamu yakin? Tanya Egi. Itu adalah klan dewa. Tidak ada keraguan tentang itu, kata Chu Feng. Dan kemudian mulai mengatur formasi. Chu Feng ingin menemukan cara untuk menghilangkan kutukan ini. Namun, Chu Feng segera merasa putus asa. Ia tidak berdaya menghadapi kutukan ilahi ini. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit tidak jauh dari sana. Mantra ilahi? Apakah ini arti kedua kata ini? Hati Chu Feng menegang saat dia mendengar suara itu. Itu adalah tetua tamu dari klan abadi Ye yang berdiri di atas langit. Namun sebelum dia membuka mulutnya, Chu Feng tidak menyadarinya. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.